Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah mulai masuk ke yang lebih dalam, lebih deep gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Kita akan mulai dari kata ganti, terus ada latar apa aja sih yang ada di cerita fantasi, serta kebahasan lainnya gitu. Jadi di materi kali ini kalian harus benar-benar fokus, jangan teralihkan karena emang agak berat gitu ya materinya. Oke, dari yang pertama. Di sini ada ciri kebahasaan dari mulai kata ganti. Sebenarnya materi ini tuh ada di SD kelas 5 atau 4 gitu ya. Soal dongeng gitu ya, cerpen itu selalu ada. Nah, ini dia sama cerita fantasi lebih spesifik gitu ya, pada hal-hal yang fantasi. Nah, ini kata ganti orang. Kemarin contohnya di sini ya, nama sebagai sudut pandang pencitraan, ada kata ganti orang pertama sama orang ketiga gitu ya. Kalau aku itu pasti orang pertama gitu, kalau dia gitu ya, mereka itu orang ketiga. Di sini ada nama juga, contoh kemarin Nataga mengibaskan ekornya kepada pasukan serigala. Kita ganti kata ganti Nataganya, misalkan aku mengibaskan ekorku kepada para serigala. Nah, itu si Nataga diganti dengan aku, atau mereka kesakitan, atau para serigala kesakitan, itu kan bisa diganti-ganti. Nah, itu dia namanya kata ganti, tergantung sudut pandang kalian ceritanya dari mana gitu. Nah, yang kedua ada penggunaan kata yang merecap indera untuk deskripsi latar, mau tempat, waktu, dan suasana. Di sini contohnya ada sebuah cerita tentang dunia alien gitu. Jadi ada seorang ilmuwan yang bisa menciptakan portal ke dimensi alien gitu. Nah, di sini katanya ada sebuah latar tempat. Benar tidak? Ada ini latar tempatnya, kita baca sama-sama. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan, semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Oke, di sini ada latar tempat, tentu ada latar tempat. Di sini ada latarnya itu laboratorium berantakan. Nah, itu dia. Berarti si tempat dari cerita ini yaitu laboratorium. Gimana kita bisa tahu si tempat ini teh ada emas dan berlian? Karena di sini menggunakan indera penglihatan. Kita bisa lihat ada peralatan pecah, terus laptopnya yang masih menyala. Berarti dia kan bisa melihat kejadian yang ada di laboratorium tersebut. Oke, yang kedua ada latar suasana. Di sini dia menarik sekali. Di sini latar suasana, karena ini agak susah gampang gitu ya mencari suasana. Nah, di sini ada contoh, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Oke, ada air mata. Kalau kita lihat dari kalimat pertama ini, ada air mata, bisa sedih, senang, ya. Tidak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Oke, di sini sudah jelas di kalimat terakhir ada inti dari paragrafnya atau kalimat utamanya itu penuh dengan kesedihan. Berarti si ratu ini sedang sedih, katanya rajanya gitu ya, suaminya, rajanya gitu, mati di medan pertempuran. Jadi sedih gitu ya dia, wajah ratu ada air mata jatuh dari wajah sang ratu gitu ya. Terus dia kesunyian, dia menggunakan hati yang untuk sunyi itu sebenarnya telinga ya. Jadi sedih, sepi gitu ya, sunyi itu pasti kita menggunakan indera pendengaran. Betul ya, selalu setiap latar itu pasti menggunakan salah satu dari 5 indera kita. Nah, ini latar waktu. Oke, di sini latar waktu ini sangat mudah ya, biasanya di tengah malam tuh di kalimat awal aja gitu ya. Tidak ada bintang di langit itu, mendung hitam nampak mengumpal, lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut. Sebetulnya dia hanya ingin menyampaikan bahwa kejadian tersebut adalah di malam hari yang waktunya sudah cukup menjelang tengah malam ya. Nah, lolongan serigala biasanya di jam 11 sampai jam 2 malam gitu ya. Tapi supaya ceritanya menarik gitu ya, nggak cuman bilang malam pun semakin larut, enggak, tapi dijelasin di itu tuh ada bintang tidak ada bintang, terus katanya mendung, jadi lebih spesifik gitu ya. Kalau misal, makanya kalau bikin cerita itu lebih baik seperti ini, jangan cuman malam semakin larut, enggak,
Semakin larut tuh ditandai dengan apa aja. Kita harus berpikir gimana menyampaikan dengan baik gitu, dengan supaya pembaca tuh nggak bosen gitu dengan jalan cerita kita. Oke, selanjutnya kata kias dan khusus. Di sini ada kata kias dan khusus. Nah ini menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh si alien tadi ya. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus keliling. Oke, di sini ada dua kata benar, kata hias dan kata khusus. Kias itu menjulang. Biasanya yang menjulang tuh kalau enggak gedung atau enggak gunung gitu, buat sesuatu yang tinggi gitu ya. Oke, di sini ada kata kias yang biasanya dipakai di gunung, tapi dipakai di tubuh alien ini, ya, yaitu hidungnya. Tapi kalau di sini juga ada kata khusus, yaitu kata mancung. Nggak mungkin ada gedung mancung, nggak mungkin ada gunung mancung gitu ya. Nah ini dia ya yang menariknya. Mancung ini cuma dipakai di hidung, nggak mungkin dipakai di tempat lain. Betul ya, itu namanya lebih khusus, lebih spesifik gitu ya. Atau nggak tadi ada makna khusus lainnya. Contoh, saya murka. Murka itu kata khusus, dan kata umumnya ada lagi marah. Marah tuh bisa aja jadi diam gitu, bisa jadi nangis. Nah itu udah spesifik, diam, nangis, murka. Itu udah spesifik ya, udah pasti spesifik, nggak bisa ada makna-makna lainnya lagi. Ini dia yang namanya kata khusus ya. Jadi kata yang hanya bisa dipakai di tempat itu saja gitu. Seperti mancung pasti di hidung gitu ya. Nah ini dia, ada urutan waktu ya. Misalkan setelah itu, kemudian, ini mah gampang ya. Bersamaan dengan itu, pokoknya sebelumnya, sesudahnya. Nah yang kayak gitu, itu namanya urutan waktu ya. Contoh nih, setelah buku, nah itu berarti setelah ya, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Oke, berarti setelah gitunya. 2 tahun kemudian, nah kemudian ini namanya urutan waktu ya. Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatau. Akhirnya juga waktu, pokoknya akhirnya, sebelumnya, sesudahnya, setelah itu, kemudian, seperti itu namanya urutan waktu. Ya, ini sangat mudah. Silahkan kalau kalian catat aja satu contohnya gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Ini ada dia ungkapan keterkejutan. Ini dia ungkapan keterkejutan. Untuk berfungsi untuk mengerakkan cerita supaya lebih menarik gitu ya, lebih menarik. Tiba-tiba seorang alien berukuran lebih besar datang. Nah kan tiba-tiba tuh sebenarnya terkejut, berarti dia kan nggak tahu ceritanya gitu ya. Tanpa diduga, nah ini juga tanpa diduga, terkejut tuh tidak disangka-sangka gitu ya. Nah, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Nah ini, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Nah itu ya berarti terkejutnya lagi bahagia, tiba-tiba datang musibah, ini keterkejutannya. Atau enggak tiba-tiba ada petir menyambar, bisa aja ya kan, fantasi ya. Atau enggak tiba-tiba portal itu terbuka dan menghisap semua para insinyurnya gitu. Ini bisa ya. Ini slide terakhir. Nah ini dia ada kalimat langsung. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Oke, di sini dia kita akan mulai apa ya? Membahas gitu kalimat langsung itu seperti apa sih gitu. Bentar ya. Oke, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat kalimat langsung yang benar. Karena ada rumusnya gitu, nggak bisa ngasal. Ini sebagai tugas kalian juga, nanti kalian bikin masing-masing 2 kalimat langsung. Yang satu yang orangnya dulu baru ngomong. Yang kedua ngomong dulu baru orangnya. Ini yang contoh orangnya dulu baru ngomong ya. Pablo berkata, lihat di sini wajib koma. Petik 2 di atas. Hurufnya setelah ini harus huruf non kapital atau huruf kecil gitu ya. Aku akan menyerang benteng bagian depan. Di sini titik, baru petik. Oke, seperti ini. Ini yang benar. Oke, ini ngomong dulu baru orang. Petik dulu, hurufnya kapital. Aku akan menyerang, tipe benteng bagian depan. Lihat di sini koma.
Petik kata Pablo. Nah, baru titik. Oke, seperti ini yang betul ya. Di sini hurufnya non kapital. Nah, yang kata Pablo itu K-nya non kapital, nggak boleh besar. Nah, kalian diminta membuat masing-masing satu aja. Langsung di buku tulis. Terus PowerPoint yang tadi silahkan kalian rangkum aja ya. Jadi nggak usah semuanya. Rangkum aja, nggak terlalu menyeluruh seperti saya, nggak apa-apa. Langsung upload ke Google Classroom. Ditunggu oleh saya sampai jam 1. Sampai bertemu, mudah-mudahan yang mengerti lah ya. Kalau nggak ngerti bisa WA saja kayak biasa ya. Ada yang nanya ke saya banyak kok ya. WA aja pasti saya balas. Mudah-mudahan mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.